Salam dalam Kristus Sang Penebus, para sahabat. Sekarang saya berada di Kompleks Biara Novisiat Redemptoris Indonesia. Dan para sahabat, lebih tepat lagi, sekarang saya berada di area pemakaman para Redemptoris Indonesia. Dan ini masih satu kompleks dengan Novisiat Redemptoris di Wanogaspar. Para konfrater, almarhum Pater Fritz sekarang ini, since kami di Sumba sekarang jam 9 kurang, dan jenazah Pater Fritz sekarang sudah tiba di Kupang. Kemarin dari Bengkulu, tadi malam transit di Jakarta, tadi pagi-pagi ke Kupang, dan nanti sore akan tiba di Sumba. Sekarang para sahabat, saya mau supaya para sahabat juga bisa mengenal di mana Redemptoris mempunyai pemakaman sendiri di wilayah Wonogaspar. Dan sekarang ada bersama dengan kita Pater Marianus Dapatalu CSR sebagai magister. Pater, selamat pagi Pater. Pagi Pater Sius, Pater ya. Linus. Ya. Terima kasih sudah mampir ke sini. Iya, Pater. Nanti Pater Fritz akan dimakamkan di mana, Pater? Di antara tempat ini, di bagian mana tempat dimakamkan? Baik Pater Sius, ya pertama-tama sebagai provinsi kita memang sangat kehilangan seorang figur seperti Pater Fritz. Ketika mendengar berita itu saya cukup terkejut. Dalam pikiran saya dia aman-aman saja, berkarya dengan baik di tempat sana. Dan langsung mengingatkan saya kembali lagi kebersamaan saya 1 tahun. Kan dia toper pertama di KPA waktu itu. Jadi saya bersama dengan beliau di KPA bersama dengan 8 calon KPA. Dan ya tentu saja ada begitu banyak kenangan. Lalu kapan hari saya lihat lagi di YouTube itu ada lagunya tahun 2009 waktu COVID itu Stay at Home. Akhirnya saya mengingatkan bahwa sekarang Pater Fritz itu sudah stay eternally, sudah diam dalam keabadian, dan kami sudah mempersiapkan. Ini tanda cinta kami, seluruh komunitas, seluruh konfrater, karyawan yang mencintai Pater Fritz. Nanti di sini Pater ini makamnya. Ini yang sudah ke-9 sekarang. Ke-9 ya. Dari urutan dari sana, itu ada Pater Wagner, Pater Paul, Pater Gera, Pater Lukas, Pater Pes, Pater Sipri, kemudian Pater Bernard, ada Pater Dami. Sekarang ini Pater Fritz. Nanti kita akan ke sana juga ya bersama para sahabat. Pater, ini sebenarnya sudah dipersiapkan juga beberapa mengitari bukit ini, Pater ya? Iya, benar sekali. Ini waktu itu langsung disiapkan ketika Pater Wagner terakhir kali itu ya. Terakhir meninggal, lalu kami berpikir ya sebaiknya kita, karena memang kita harus selalu siap sedia. Benar. Pater, ini sebenarnya di atas ada tugu salibnya ya, di atas ya, paling atas itu. Kalau kita misa atau di sana tempat misanya ya, biasanya. Ini tempat sebenarnya biasa dipakai juga oleh anak-anak temu minggu, anak sekami, dan juga biasanya waktu jalan salib pada Jumat Agung, biasanya kami adakan prosesi dan berakhir di tempat ini. Jadi tempat ini juga tempat ya kadang-kadang kita datang dalam keheningan untuk bermeditasi, untuk berdoa di tempat ini. Tapi memang belum ditata dengan baik karena memang kondisinya seperti ini. Tapi Pater sebenarnya sebagai tempat ziarah makam ini bagus sekali, Pater ya. Saya lihat sudah ada bangku-bangku, Pater ya, sudah dengan bangku-bangkunya. Seharusnya pasti para novis pasti akan ke sini setiap saat ya, ketika mereka mau refleksi. Terutama pada hari raya semua. Hari raya arwah. Kita biasa misa di tempat ini. Dan ini tempat juga ya kita bersyukur bahwa sudah seperti ini dan jauh lebih nyaman. Pater, kita mau pingin lihat Pater kira-kira bentuk kubur yang sudah jadi ini. Yang paling dekat ya. Kita bisa lihat di sana. Ini yang tadi Pater katakan, yang ini malah Pater Dami ya. Iya, saya belum. Ini Pater Dami. Tapi yang terakhir di sini itu Pater Wagner. Ini Pater Dami juga meninggal di Jakarta, Pater ya. Pater Dami di Jakarta. Masih Pastor Porkilio Agung waktu itu ya. Dan juga mama keluarga sering mengunjungi Pater Dami. Benar, ini kan terbuka buat keluarga. Banyak keluarga yang datang selalu berdoa di sini. Karena dulu
pernah punya pengalaman ketika kami bawa ada grup tamu dari Jakarta, mereka juga cari waktu untuk bisa berkunjung ke sini. Iya, Itu kan luar bagus, biasa aja ya. bagus sekali. Menurut saya tepatlah ketika konfrater dimakamkan di sini, memberi ruang ketika orang datang ke biara Wonogaspar bisa langsung nyekar ke makam. Iya. Terus Pater selain Pater Dami di sana, terus ada Pater Bernard. Ini ya? Pater Bernard sisi misionaris ya. Ya, misionaris. Dia juga pernah magister. Magister. Ya, jadi saya sebagai magister kadang datang berdoa di sini. Iya. Maksudnya sesama magister. Iya, iya. Kadang-kadang ketika saya juga ya membutuh pencerahan, membutuh inspirasi, melihat mereka saya. Cukup lama Pater Bernard magister ya? Berapa lama? Dia cukup lama, saya tidak ikut persis, bahkan Pater Linus masih mengalami dia. Pater lama, oke. Dan saya teringat terakhir kali sebelum dia meninggal, dia masih datang gunting rambut di sini, dan ketika rambutnya digunting dia bilang, simpan ini itu siapa tahu menjadi relikwi. Kita tahu siapa yang simpan orang yang sangat tua, itu bisa juga. Ini Pater Sipri Mentilin ini ya, Pater Sipri dari Solor beliau ya almarhumnya. Ini lama berkarya di Delsos ya. Kalau kita ngomong Pater Sipri Kabubak, kita tidak perlu menjelaskan karena orang sudah kenal ya. Luar biasa mengenal beliau. Kita terus lagi Pater. Ini Pater Franz Pes ya. Iya, dia dulu pernah di Mertoyuda seminari Sinar Buana ya. Tapi saya secara pribadi tidak pernah bertemu beliau karena dia sudah meninggal itu 74. Itu saya masih usia 3 tahun. Oh iya ya. Ini yang legend ya. Joseph Lucas saya juga alami. Waktu saya novice, beliau juga mengajar waktu itu. Sangat disiplin. Bahkan orang tua ini pernah menganjurkan saya tinggal di luar novisia 1 minggu dulu. Karena mungkin saya agak apa sih dulu. Jadi begitu disiplinnya dia, dan saya belajar bagaimana itu menjadi disiplin. Bagaimana ekstra domus ya. Tapi waktu dia meninggal saya mengantar orang tua ini juga. Iya, Pater disebut. Ini konfrater Indonesia ya, Pater Gerard Paulus Nono. Ini meninggalnya hampir sama usia dengan Pater Fritz, Pater. Karena beliau lahirnya dia meninggal lebih muda, 40. Pater Fritz kan 41. Iya. Usia tabisannya hampir mirip juga ini, 10 tahun juga. 10 tahun. Pater Fritz kan tabisan kan 2015 Pater Fritz ya. Dan juga usianya 40 tahun beliau ya. Pater Fritz dalam 41 tahun Pater Fritz. Beliau waktu itu meninggal di Ketikuloku ya. Saya ingat waktu itu kami sedang main bulu tangkis bersama Bapak Uskup, dan dengan berita itu kami memang seperti biasa kita memang sangat terkejut. Tapi teman angkatan? Tidak, masih adik-adik ya. Oke, baik. Ini Pater Paul Hasler, ini dengan jiwa karismatiknya ya, karismatis beliau ini. Saya bersyukur sekali karena dia pernah menjadi pembimbing rohani saya ketika saya novis dan juga saya frater. Dan moto tabisan saya itu dari beliau. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dan saya bersyukur karena memang akhirnya saya sadar bahwa Tuhan selalu pelihara saya sampai saat. Amin. Iya. Dan ini dari semua konfrater dimakamkan di sini waktu di Arak, saya kira ini Pater Paul. Kita tahu persis bagaimana panjangnya perarakan dulu. Dari Wetebula ke sini ya. Bahkan yang terakhir masih dari Wetebula, yang lain sudah di Lemura. Begitu antusiasnya orang, begitu cintanya mereka pada Pater Paul. Ini yang meninggal terakhir sebelum Pater Fritz ya. Ini Pater Willy Wagner. Ini misionaris terakhir yang ada di Indonesia. Nah, orang tua ini memang semua redemptoris tahu seperti apa dia, umat tahu bagaimana tuh kemurahan hatinya, kerelaan hatinya untuk. Beliau lama juga berkarya di Jogja kan? Oh iya, itu masih rektor saya waktu saya masih. Bahkan gereja Nandan juga itu zaman beliau ya. Di kayaknya di Nandan kalau Pater Wagner Nathan mereka bilang itu Gusti Rau itu pasti. Seperti Tuhan datang, kan memang orangnya sangat tenang dan bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan ya. Baik, Pater Magister, Pater Anus, terima kasih untuk penjelasan ini area para sahabat ya, area pemakaman redemptoris. Pater, singkat saja bagaimana rangkaian acara rencananya hari ini ketika nanti tiba jenazah Pater Fritz di tempat kita ini? Seperti yang sudah kita lihat di WA group juga dalam komunikasi. Memang kita harapkan semuanya kalau berjalan dengan lancar tiba. Nanti ada penerimaan di sini, diantar sampai depan kapela, kemudian akan diterima masuk resmi di rumah besar kita besar. Lalu setelah itu nanti akan langsung diikuti dengan misa. Eukaristia ya. Akan dipimpin oleh Pater Provinsial sendiri. Setelah misa biasanya
berjaga-jaga, kesempatan sahabat Seluruh umat yang kenalan datang, ya. untuk berdoa, lalu seperti biasa kita juga ada santap-santap untuk duduk-duduk. Nah, lalu kemudian besok itu juga sudah nanti rencana pemakaman. Mulai misanya jam berapa Misa besok? kita rencanakan jam 11. Jam 11 ya. Lalu setelah selesai misa langsung dilanjutkan dengan upacara pemakaman, dan misa itu akan dipimpin sendiri oleh Bapak Uskup. Uskup ya, kita berterima kasih Bapak Uskup Monsinyur Edmond Woga bersedia untuk hadir pada kesempatan besok. Jadi kami semua sekarang ini ya mengerahkan segala apa yang kami punya daya upaya untuk mempersiapkan segala sesuatu. Karena Pater Magister sebenarnya ini konfrater kita yang berkarya ini sudah nyebrang beberapa pulau ini. Dari Sumatera, dari Bengkulu ya. Dari Bengkulu dia tadi malam sudah terbang ke Jakarta, tadi pagi-pagi ke Kupang, dan baru nanti sore terbang lagi ke Sumba. Ini jauh sekali ya. Pater, bagaimana cuaca akhir-akhir ini? Kemarin hujannya kapan terakhir hujan? Kemarin masih hujan rintik-rintik, tapi memang namanya cuaca iklim. Memang kita tahu musim-musim seperti ini tuh musim hujan, dan banyak orang mengharapkan supaya ada hujan karena untuk kehidupan para petani. Tapi kita juga tetap berharap kita berdoa kalau memang Tuhan menghendaki itu cuacanya mendukung, segala sesuatu pasti berjalan dengan baik apapun. Terima kasih Pater Magister, Pater Janus. Para sahabat, dari Tambolaka sampai ke Wetabula ini kurang lebih 1 jam perjalanan Pater ya. Tetapi biasanya ketika nanti perarakan konvoi membawa jenazah akan panjang dan biasanya lama ya. Kita berharap cuacanya mendukung, semuanya lancar. Dan juga info buat para sahabat, dari wilayah Sumba Timur sebenarnya Pater Fritz itu orang tuanya tinggal di Sumba Timur, di Waingapu. Dari Waingapu sampai ke tempat ini kurang lebih 2 sampai 2,5 jam ya. Dari Waingapu ke sini ya. Cepat itu sekitar itu. Ya itu ya, 3 jam lah. 3 jam lah standar itu untuk tiba di sini. Ya Pater Sius, nanti orang tuanya katanya nanti sebentar akan ke sini. Akan bermalam di sini juga. Karena nanti orang tua dari timur tidak lagi ke Tambolaka, mereka tunggu di sini. Tunggu di sini nanti. Jadi karena kalau ke sana akan menjadi ribet ya. Oke, para sahabat dimanapun berada, itu sedikit kisah kami pagi ini. Kalau dari kemarin sudah mendengar bahwa konfrater kami Pater Fritz, dia meninggal dunia di tempat karanya di Bengkulu, di sana. Lalu setelah berproses semuanya, sekarang sudah dalam perjalanan penerbangan menuju ke Pulau Sumba, dan akan dimakamkan besok siang atau sore di pemakaman Redemptoris Wano Gaspar. Dan tadi kita sudah ngobrol, sudah berbicara dengan Pater Marianus yang hari-hari berada di wilayah sini sebagai magister. Itu para sahabat info dari kami, dan nanti ke depan akan selalu update ya ke para sahabat di mana saya, supaya juga mengikuti bagaimana kegiatan atau hari-hari ketika kami kehilangan seorang konfrater terbaik kami, Pater Fritz CSSR. Dan mohon doanya buat konfrater kami dan juga buat kami semua supaya rangkaian acara berjalan dengan lancar dengan cuaca yang mendukung, dan semoga juga para sahabat dimanapun berada terus dalam tuntunan kasih dan berkat Tuhan. Oke, sampai ketemu lagi. Salam dan berkat Tuhan.